Yuk, Oke. antri aja, antri. Oke, saya buka duluan mungkin ya, Bu. Boleh, silakan. Oh iya betul, silakan dibuka kamu, Ki. Ya, izin share screen, Bu. Sebentar. Ini apakah udah terlihat di layar Ibu dan teman-teman infografis saya? Ibu masih ke mute. Ya, Udah udah. ya? Oke. Udah, Kak. Ya, silakan. Jadi, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bu Nur Fadila dan rekan-rekan sekalian. Izinkan saya untuk mempresentasikan penugasan UAS saya yang eh, membahas mengenai rencana dan evaluasi promosi kesehatan keluarga. Nah, di keluarga saya di rumah itu terdiri dari 3 orang. Saya, ayah, dan ibu. Saudara-saudara saya yang lain tuh udah pada ini ya, udah pada keluar dari rumah, udah pada berkeluarga. Jadi yang di rumah tinggal saya, ibu, dan ayah. Nah, kalau misalnya gambaran kondisi dan prioritas risiko kesehatan tuh paling yang paling diprioritaskan itu adalah ayah karena ayah itu usianya udah ya udah 61 tahun, masih aktif bekerja. Nah, ayah tuh punya gejala pusing ringan, cepat lelah. Terus kalau kemarin kira-kira sebulan yang lalu itu waktu di tensi, tensinya menunjukkan angka 150 per 90 milimeter Hg yang bisa diartikan sebagai hipertensi tingkat 1. Kemudian ada juga faktor lain yaitu overweight, konsumsi makanan asin, sama sedentari. Nah, fokus utama prioritas perawatan ayah itu yaitu kita kontrol tekanan darahnya dan pencegahan penyakit kardiovaskular. Nah, sedangkan di prioritas kedua itu ada ibu. Ibu itu usianya 59 tahun. Dia itu masih termasuk pralansia ya karena masih belum 60 tahun. Gejalanya adalah nyeri lutut atau sendi, mudah lelah, gangguan tidur pas. Maaf tadi kayaknya ini kepental. Bentar ya Bu, saya ini. Kirain saya yang kehilangan sinyal. Kayaknya saya Bu. Oke. Nah, oke baik saya lanjutkan ke ibu saya yang prioritas kedua dengan gejala nyeri lutut, mudah lelah, gangguan tidur pasca menopause, terus faktornya juga ya kenaikan BB. Nih sering konsumsi makanan manis kayak pisang goreng, kayak durian, itu ibu saya sering banget. Nah, kendala ini belum rutin cek kesehatan berkala. Kalau misalnya disuruh periksa masih eh, karena belum ada gejala, karena gejalanya itu masih ringan, jadi masih sering berkilah, "Ah, nanti aja lah gitu. Jadi fokus utama saya itu di sini adalah pencegahan diabetes tipe 2, kolesterol sama beban sendi. Kemudian ada saya 29 tahun pas usia yang dewasa produktif, kebiasaan seperti mungkin kebanyakan orang seusia saya, mungkin teman-teman juga itu kerja di depan laptop yang lama banget durasinya, kemudian hmm, ini setelah merefleksi diri, pola makannya saya suka skip sarapan, terus pesan fast food sama kopi berlebihan. Pokoknya kalau stres dikit ngopi, banyak tugas ngopi. Terus gejalanya di sini ada stres kerja, tidur tidak teratur, risiko lambung dan metabolik. Nah, fokus utama saya di sini setelah refleksi diri adalah modifikasi gaya hidup yang sedentari, manajemen stres dan ergonomi. Nah, di sini ada determinan risk analysis, trias faktor risiko. Trias faktor risiko itu kan ada 3, faktor biologis, perilaku, sama lingkungan. Mungkin kalau faktor biologis itu usia ya, untuk ayah dan ibu saya yang sudah memasuki usia lansia dan pralansia. Kemudian penurunan metabolik alami dan dampak hormonal pasca menopause pada ibu. Kemudian ada predisposisi genetik penyakit tidak menular atau PTM. Nah, kemudian kalau faktor perilaku tadi ada konsumsi tinggi garam pada ayah. Nah, kalau gula pada ibu. Kalau saya sendiri, faktor perilakunya itu yaitu konsumsi fast food dan kopi berlebihan, terus kurang aktivitas fisik bersama,
dan pola tidur dan manajemen stres yang buruk. Kemudian dari faktor lingkungan sendiri itu lingkungan kerja statis, itu kita menghadap layar laptop selama durasi yang lama, terus budaya makan keluarga yang kurang terkontrol, sama belum terbangunnya rutinitas cek kesehatan berkala di rumah atau posbindu. Nah, rencana intervensi promosi kesehatan kita itu dengan pendekatan cerdik. C. Cek kesehatan secara berkala. E. Enyahkan asap rokok dan pemicu lain. R. Rutin aktivitas fisik terjadwal. D. Diet seimbang dan batasi gula, garam, lemak. Sama I. Istirahat cukup dan kelola stres. Yang apa pendekatan cerdik ini lebih sebenarnya ditekankan ke ayah karena ayah tadi seperti yang kita tahu itu yang prioritas pertama. Jadi kalau ayah itu pengukuran tekanan darah pakai tensi digital, kebetulan bulan kemarin udah beli tensi digital untuk ngukur-ngukur juga. Kemudian ada enyahkan asap rokok dan pemicu lain. Jadi ya udah komitmen kawasan bebas asap rokok di rumah. Kemudian rutin aktivitas fisik terjadwal. Ini sebenarnya masih rencana ya. Jalan sehat bersama 30 menit 4 hari 4 kali seminggu pagi sore walaupun seminggu tuh udah ada sih pelaksanaannya kira-kira sekali seminggu lah. Tapi mungkin masih bisa ditingkatkan frekuensinya. Kemudian ibu kalau D itu diet seimbang dan batasi gula garam lemak itu untuk semuanya. Kalau misalnya ayah itu restriksi garam, ibu itu pembatasan gula, dan kalau saya itu lebih kurangnya fast food dan apa sih namanya? Dan wajib sarapan sehat. Ini masih diusahakan. Kemudian ada juga istirahat dan cukup dan kelola stres, yaitu jadwal tidur teratur 7 sampai 8 per malam sama quality time keluarga di akhir pekan tanpa laptop untuk reduksi stres kerja. Nah, indikator evaluasinya yang pertama itu evaluasi input. Nah, indikator yang diukur itu ketersediaan tensimeter digital di rumah itu udah tersedia. Jadwal olahraga keluarga ini masih seminggu sekali tapi udah diimplementasikan. Kemudian kesepakatan menu masakan rendah garam dan gula. Nah, ini masih direncanakan juga. Kemudian ada evaluasi proses kepatuhan pengukuran tensi, frekuensi olahraga keluarga, sama penurunan frekuensi pesan fast food. Kemudian evaluasi hasil pendek atau short term outputnya, tekanan darah ayah terkontrol, ini masih diusahakan karena baru diperiksa kemarin masih dalam tahapan ini ya, tahapan hipertensi tingkat 1. Terus kadar gula darah puasa dan kolesterol ibu dalam rentang normal, terus berkurangnya keluhan, pusing ayah, dan nyeri lutut ibu. Kemudian evaluasi dampak long term outcome-nya itu maunya itu terhindar dari komplikasi berat seperti penyakit penyakit jantung, stroke, diabetes komplikasi, kemudian berat badan ideal keluarga tercapai dan kualitas hidup stres terkendali meningkat. Jadi meningkat. Nah, seperti itulah apa perencanaan dan evaluasi program kesehatan di keluarga saya. Mungkin Bu Nur Fadila ada feedback atau kritik, Bu, dipersilakan. Oke, makasih Kak Mutiara. Teman-teman dulu, ada yang mau kasih respons nggak? Ini keren banget ya, banyak banget ya intervensinya masing-masing. Ada yang mau kasih masukan nggak? Wah, dikasih love-love sama Kakak Nadia. Oke, kalau dari saya, pertama saya sangat mengapresiasi ya prioritasnya ayah dulu ya, jadi orang tua duluan. Karena memang betul juga ya, karena memang faktor jadi memang harus cepat-cepat diintervensi duluan. Kemudian, saya mau tanya dulu, merokoknya itu kan tadi sebutkan riwayat ya, itu sudah berhenti sejak kapan Kak? Berapa lama berhentinya? Kalau berhentinya ya masih masih ada, Bu. Cuma Oh, udah mengurangi. dikurangin. Karena Oh, kalau berhenti langsung ah, tuh kayak bakal kambuh lagi pasti, Bu, gitu. Jadi dikurangin. Nah, harapannya bisa iya. berhenti tanpa kambuh gitu, Bu. Oh, jadi sebelumnya udah pernah berhenti tapi Ya, relapse. iya. Jadi untuk menghindari relapse, Iya, jadi dilakukan bertahap. iya diturunin aja gitu, Bu, frekuensinya. Jadi harapannya nanti kalaupun misalnya udah berhenti ya udah nggak balik ke habit yang Oke. ini yang lalu gitu.
Masih, berarti dalam seminggu itu masih ada hari yang merokok selalu gitu ya? Masih Bu, Frekuensi. tapi alhamdulillah udah berkurang dari kalau misalnya kita lihat dari bulan-bulan berikutnya gitu. Iya, berarti eh, awalnya mungkin masih dalam bisa setiap hari gitu, kemudian sekarang Iya, udah ada yang kosong-kosong ya. iya, betul Bu. Ya, bagus, jadi udah ada ini ya, ada progres. Iya. Nah, kalau boleh saya sarankan itu dicatat nggak Kak? Eh, Oh, dirasa-rasain aja sih, ingat saya sih. dirasa-rasain Bu, dirasa-rasain. Tapi pasti ingat kalau di minggu ini, kayaknya di minggu ini sering deh, kayaknya di Oh minggu ini ya, udah berkurang gitu. meningkat nih gitu ya, menurun nih. Iya, heeh, begitu Bu. Baik-baik, itu untuk perilaku merokok. Emang susah, susah ya, kayaknya paling sulit ya kalau rokok itu ya, karena sifat adiksinya itu. Berarti sekarang peran keluarga itu mendukung ya, mengingatkan gitu ya, memberikan lingkungan yang kondusif. Terus tadi sebenarnya olahraga itu dia pengalihan Iya Bu, aktivitas. Jadi tapi olahraga kan biasanya kita tuh ada waktu kalau yang bareng-bareng tuh di pagi hari Bu, biasanya habis subuh tuh kan masih ada waktu sebelum beraktivitas. Nah biasanya jalannya di jam segitu, tapi kadang kan Bu ngantuk ya Bu. oh, Jadi ada istirahat. jadi balik tidur gitu Bu. Kalau weekend kan saya kuliah, terus ibu bapak juga istirahat gitu atau lagi pergi gitu. Jadi kalau misalnya ada waktu sih diusahakan gitu. Nah, sekarang kalau olahraga itu pertanyaannya, apakah harus pagi? Nggak harus sih Bu, tapi kalau misalnya kan ayah saya kerja nih Bu, Hmm. terus ibu juga ada urusan. Jadi biasanya kalau misalnya udah selesai semua aktivitas itu biasanya di habis maghrib. Habis maghrib tuh biasanya pada capek Bu. Udah habis kerja soalnya ya. Iya, heeh. Oke, berarti harus dicari apa enaknya nih, nyamannya Iya, kapan gitu ya, selain heeh. pagi sebagai apa namanya alternatif kalau mau lebih dari satu kali seminggu ya frekuensi. Iya Bu. Oke, terus tentang kalau makan tadi nih, makan itu biasa makan bareng nggak dalam keluarga? Ya biasanya kalau makan bareng itu paling sarapan sama makan malam Bu. Sarapan itu pun juga saya kadang ya cuma minum teh habis itu udah pergi gitu Bu. Terus kalau makan malam juga kadang saya juga skip sih Bu karena kayak udah makan siang udah ngopi tadi jadi kayak udahlah gitu. Jadi emang saya kalau makan tuh masih kurang sih Bu, masih bergantung sama fast food, Hmm. masih suka Karena lebih jajan di gitu. tempat kerja ya, Iya, di iya kerja dan Bu. di jalan. Iya. Hmm. Oke, ya itu sih memang resikonya. Hmm. Dari banyak banyak intervensi yang sudah dilakukan itu sebenarnya udah bagus ya kalau sudah ada progres untuk masing-masing intervensi. Walaupun kalau saya sih sebenarnya merekomendasikan fokus dulu satu-satu yang mau kita kita kerjain itu apa gitu, apa dulu, siapa dulu misalnya gitu. Terus kita bikin kesepakatan, diskusi bareng-bareng. Jadi kita akan menolong anggota keluarga kita siapa dulu gitu kan. Kalau kita sendiri kita bisa aja Iya, Bu. merencanakan banyak intervensi untuk diri kita ya. Cuman ya itu tadi mungkin dukungannya itu menjadi kita perlukan dari banyak banyak pihak gitu. Karena misalnya tadi kalau misalnya kita mau perubahan perilakunya itu kaitannya dengan makan, terus kita sadar bahwa itu makannya tuh di tempat kerja dan jalan, berarti kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan, Lingkungan. lingkungan kerja kan, dan teman. Nah, Betul, jadi Bu. lingkungan lingkungan itu maksudnya lingkungan kerja yang proses ya aktivitas bekerjanya, kemudian lingkungan fisiknya gitu. Kemudian kalau pertemanan itu kan secara psikologis gitu kan, kita bisa aja ikut-ikutan kalau mereka mesen kopi terus kita jadi ikut kayak kayak gitu kan ya. Iya, Bu, betul. Nah, itu Lebih yang ikut harus ke temen sih, iya. yang perlu kita kendalikan tuh yang seperti itu. Jadi komitmen ngopi itu berapa banyak sih bolehnya gitu. Plus kalau misalnya kalau kita kurangi jajan gitu ya, orang tua juga mengurangi makan tertentu, itu uang yang dihabiskan yang harusnya buat jajan itu bagus tuh dihitung terus dikompensasikannya kemana gitu. Itu namanya Hmm. token Kak. Oh iya, iya, bener juga Di sih. apa hadiahkan menjadi sesuatu terus kembali ke kita gitu. Hmm. Nah, itu Oh salah satu bisa trik ya. yang mengakibatkan kita jadi semangat untuk mempertahankan perilaku itu.
gitu. Oh, bisa nih Bu, sarannya dicatat nih. Ntar Nah, diimplementasikan. iya, jadi misalnya oh jajan kopi itu bisa 3 kali, padahal misalnya gitu ya, 3 gelas. Padahal harusnya seminggu sekian kali atau sehari sekali misalnya gitu kan. Kalau bisa sih seminggu sekian kali, jangan setiap hari juga misalnya gitu. Menurut teori berapa sih gitu kan kebutuhan kita itu gitu. Terus mungkin ya itu tergantung jenis kopinya juga ya. Nah, Iya. kemudian jadi budget untuk jajan jenis yang itu lalu dialihkannya kemana? Apakah kita ganti dengan misalnya buah, misalnya gitu ganti sama bisa nggak sih dicari apa apa buah kalau bentuknya salad juga kurang sehat ya ternyata kan. Iya, Bu, kebanyakan Kalau gula. toppingnya, Iya. kalau kalau saladnya itu pakai dressing yang mengandung ini itu gitu kan, terus toppingnya ditambah-tambah keju dan sebagainya, akhirnya jadinya nggak sehat juga. Paling aman Hmm. emang buah buah asli ya, buah utuh gitu Hmm. kan, atau buah potong. Bahkan jus juga kan jadi ada tambahan gulanya misalnya gitu. Jadi pintar-pintar kita menggantinya si kompensasi apa namanya makanan yang kita suka gitu. Sama kayak rokok tadi. Sebenarnya rokok itu kan sebenarnya bisa juga ya diganti ya. Nih rokok udah berkurang nih. Ini berarti ada jatah rokok yang udah kepake nih, dipakai buat apa nih? Gitu. Bahkan teman saya tuh dia dia kompensasikan itu buat sedekah. Wow. Jadi kantong Mantap banget. kantongnya kiri kanan jatah buat rokok misalnya. Kalau dia mau beli rokok dia keluarin, misalnya di hari ini harusnya dia beli rokok tapi dia nggak ngerokok, terus dia pindahin ke kantong yang sebelah kirinya. Habis gitu udah sekian hari, seminggu misalnya, oh ini kantong sebelah kirinya udah ada berapa, itu saya sedekahin. Gitu. Jadi dia nabung buat akhiratnya. Keren banget. Keren tuh, bisa tuh Bu dicontoh tuh Bu. Mm-mm. Nah, itu namanya strategi untuk modifikasi perilaku tadi. Kita lakukan, em, kita cari ya trik-triknya dulu, lalu kita lakukan hal-halnya yang kecil aja, yang sederhana, tapi kita happy gitu ngerjainnya, konsisten. Kalau bisa dicatat, dicatat lebih bagus. Tapi kalau enggak ya obrolin aja, Iya sih Bu. kan? Oh, ketemuan misalnya ketemu hari apa nih, terus sambil makan, sambil sarapan itu gimana kemarin yang ini, yang itu misalnya gitu. Oke, Kak. Oke, Itu terima sih kalau kasih Bu dari Nur saya. Fadila ya atas masukannya. Mungkin di add link PDF dari saya agak pecah Bu karena kan itu agak panjang ya dari infografisnya. Jadi di format PDF saya agak kepecah gitu ya Bu. Nggak apa-apa Oh ya Bu. iya, ya nggak apa-apa. Tadi jadi cukup jelas. Kalau mau ditayangin di sosial medianya nanti tag ke saya ya, jangan lupa. Oke, oke, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Kak Mutiara. Yang lain, yang Nah, berikutnya, siapa Kamiya lagi? tadi mau ini ya Kak, mau presentasi Kamiya. Ayo kami ya. Boleh. Silakan Kak. Ya, ada lagunya itu ya. Gimana Bu? Kami ya, Kakak Mia minta anak barang seorang. Em, Baik, apakah... Wah, maaf sebelumnya nih, saya mencantumkan foto orang tua saya. Ih, keren. Oh, mantap. Karena di perencanaan dan intervensi promosi kesehatan di keluarga ini, sebelumnya izin Bu Nur Fadila, saya hanya melakukan survei serta menyusun perencanaan intervensinya itu hanya kepada kedua orang tua saya karena kebetulan kedua orang tua saya tinggal hanya berdua, sudah terpisahlah dengan anak-anaknya gitu, jadi saya ingin memotret bagaimana kondisi kesehatan mereka dan bagaimana untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang pertama, saya ingin memotret kondisi kesehatan dari kedua orang tua saya. Orang tua saya untuk ayah berusia 64 tahun sudah tidak aktif bekerja sejak 4 tahun yang lalu, dan ibu saya 59 tahun masih aktif bekerja untuk saat ini. Dengan riwayat kesehatan, yang pertama adalah kedua orang tua saya mengalami hipertensi kronis, yaitu darah tinggi yang sudah terjadi lumayan, sudah beberapa tahun kalau tidak salah. Itu sudah terjadi di akhir umur 40 tahunan kedua orang tua saya. Yang kedua adalah pembesaran jantung karena hipertensi yang tidak terkontrol. Saat terakhir check up itu sudah didiagnosa bahwa terjadi pembesaran jantung di kedua orang tua saya. Lalu selanjutnya ada obesitas. Terlihat kedua orang tua saya sedikit lebih
tinggi berat badannya gitu kan ya. Lalu aktivitas fisik rendah dikarenakan karena obesitas itu sendiri menyebabkan tungkai bawahnya ya, atau fungsi eh, kaki dari pinggul ke bawah itu sudah mulai menurun. Untuk diagnosanya sendiri itu terakhir ada pergeseran di tulang belakang. Terus kalau untuk ayah saya ada riwayat kecelakaan lalu lintas juga saat masih mudanya yang mengakibatkan tulang pahanya itu remuk dan mengakibatkan kualitas aktivitas fisiknya di saat masa tua itu mulai terganggu. Lalu tidak patuh minum obat. Seperti kita ketahui bahwa hipertensi itu adalah penyakit seumur hidup dan memang harus mengkonsumsi obat setiap hari. Namun saya dapati bahwa kedua orang tua saya ini kepatuhan minum obatnya cukup rendah karena ada persepsi atau keyakinan bahwa konsumsi obat yang setiap hari dikonsumsi itu takut berakibat kepada ginjal, kesehatan ginjal gitu. Lalu selanjutnya untuk konsumsinya sendiri masih tinggi garam dan lemak. Dan yang ini cukup challenging karena mudah percaya informasi kesehatan yang tidak valid yang beredar di media sosial, khususnya di TikTok, di Facebook, dan Instagram gitu. Untuk intervensi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup orang tua dan mengendalikan tekanan darah, mencegah komplikasi, memperbaiki pola hidup sehat, serta menjaga kemandirian serta kebahagiaan mereka. Untuk tambahan, di kondisi kesehatan orang tua saya, ibu saya itu 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu itu pernah dirawat secara intensif di intensive care unit selama 1 minggu karena asidosis respiratorik. Jadi keracunan CO2 yang tinggi di darahnya sehingga mengakibatkan penurunan kesadaran. Jadi prioritas permasalahannya adalah hipertensi yang kronis, pembesaran jantung, obesitas, aktivitas fisik rendah, konsumsi garam dan lemak tinggi, ketidakpatuhan minum obat, serta mudah percaya dengan informasi yang tidak valid. Untuk rencana intervensinya sendiri dimulai dari edukasi kesehatan. Di sini saya menyadari bahwa saat memberikan edukasi kesehatan, saya tidak bisa langsung memasuki banyak materi dan harus dengan cara yang memang mereka butuhkan dan yang bertahap. Karena seperti kita sadari ya, untuk merubah perilaku kesehatan keluarga itu lebih susah dibandingkan dengan orang lain itu. Jadi saya akan melakukan secara bertahap dan terus menerus agar uh, selalu ke-recall terus gitu informasi-informasi yang saya berikan. Untuk pembahasannya sendiri adalah yang pertama, obat hipertensi itu harus diminum setiap hari meskipun tidak ada gejala kenaikan tekanan darah. Orang tua saya berpegangan bahwa selagi tidak pusing kepala, dia tidak akan minum obat hipertensi. Nah, itu ingin saya ubah bahwa obat hipertensi ini harus diminum secara setiap hari dan sudah diformulasikan baik dikonsumsi setiap hari dan tidak akan menyebabkan kerusakan pada ginjal ataupun organ-organ lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah mengurangi konsumsi karbohidrat, garam, dan lemak sebagai langkah untuk mengontrol berat badan serta meningkatkan frekuensi makanan tinggi serat dan protein. Selanjutnya adalah aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi orang tua. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, dengan berbagai keterbatasan fisik, saya ingin memberikan kiat-kiat bagaimana tetap aktif secara fisik, ada pergerakan setiap harinya, tetapi sesuai dengan kondisi yang mereka keluhkan dan rasakan setiap harinya gitu. Yang keduanya adalah pendampingan perubahan perilaku dan dukungan keluarga. Seperti kita ketahui, untuk mengubah perilaku seseorang itu motivasi yang paling pertama harus ditingkatkan. Uh, ke apa namanya, motivasi orang tua saya untuk ke fasilitas kesehatan juga agak kurang kurang bagus gitu kan, karena merasa sistem pengobatan kontrol atau di rumah sakit itu ribet, mereka tidak kuat untuk menunggu lama-lama di rumah sakit. Jadi setiap jadwal kontrol itu cukup harus diingatkan agak keras sedikit gitu kan. Jadi untuk pendampingan sendiri saya akan membuat jadwal minum obat dengan membuat kotak obat mingguan. Jadi sudah diberikan juga reminder di HP masing-masing untuk mengkonsumsi obat dan telah disediakan jenis-jenis obat yang harus dikonsumsi mulai dari obat hipertensi, jantung, serta obat-obat lainnya yang mendukung
aktivitas masing-masing. Lalu mengajak untuk melakukan peregangan dan jalan santai secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Karena dengan usia orang tua saya ini tidak mungkin aktivitas fisiknya yang berat-berat, jadi dimulai dengan yang ringan-ringan saja dari peregangan, lalu untuk jalan santai sendiri dilakukan harus secara bertahap, tidak bisa langsung misalnya berapa ratus meter atau gimana. Jadi saya tetap mendukung bagaimana setiap hari itu harus ada pergerakan sedikit apapun atau secepat apapun itu harus ada pergerakan yang di luar aktivitas biasanya ya. Lalu untuk yang selanjutnya adalah membuat contoh menu sehat rendah garam tinggi serat untuk diimplementasikan oleh ART untuk disajikan sehari-hari. Karena orang tua saya ini hanya berdua saja di rumah, jadi untuk menjaga pola makannya saya akan membuat contoh-contoh menu sehat yang sesuai dengan kondisi kesehatannya untuk diimplementasikan sehari-hari oleh yang membantu di rumah gitu. Lalu mencatat tekanan darah setiap hari sebagai daily report. Sudah disediakan pula alat pengukur tekanan darah dan bisa dicatat setiap hari sebagai pemantauan bagaimana kondisi tekanan darah kedua orang tua. Selanjutnya adalah pemanfaatan layanan kesehatan, aktif kembali kontrol kepada dokter spesialis jantung, karena akhir-akhir ini sudah mulai jarang untuk kontrol, jadi diaktifkan kembali. Lalu selanjutnya adalah mengikuti sesi fisioterapi untuk keluhan pada kaki yang mengganggu aktivitas. Selanjutnya, konsultasi gizi jika diperlukan kepada tenaga kesehatan. Untuk literasi digital kesehatan sendiri, mengajarkan keluarga untuk melakukan double verification kepada anak atau tenaga kesehatan sebelum menerapkan segala informasi kesehatan yang didapatkan melalui internet. Misalnya, eh, tebusan tumbuhan ini dapat mengurangi tekanan darah tinggi tanpa obat, atau rebusan tanaman ini bisa mengurangi asam urat. Nah, itu biasanya gampang sekali untuk dilakukan oleh orang tua saya tanpa double verification. Maka dari situlah saya ingin mengintervensi bahwa harus ada double verification untuk segala informasi yang didapatkan. Lalu setelah itu membatasi akun dan memberikan kanal-kanal informasi kesehatan terpercaya di sosial media yang mereka gunakan. Untuk indikator evaluasi sendiri ada tekanan darah, kepatuhan minum obat, pola makan, berat badan, serta kunjungan ke fasilitas kesehatan. Untuk evaluasinya sendiri mulai dari mingguan seperti checklist minum obat, catatan tekanan darah, serta peningkatan aktivitas fisik. Untuk bulanan sendiri bisa dicek dari berat badan, kepatuhan kontrol ke spesialis jantung serta fisioterapi, serta evaluasi menu makanan dan pola makan orang tua. Hasil yang ingin diharapkan, tekanan darah itu bisa terkontrol, minum obatnya dapat lebih patuh lagi, pola makan lebih sehat, berat badan menurun secara bertahap menuju ke ideal, rutin kunjungan ke fasilitas kesehatan, serta kualitas hidup dan kemandirian meningkat, dan risiko komplikasi menurun karena hipertensi itu sendiri. Begitu teman-teman dan Ibu Nurfadila terkait rencana dan evaluasi intervensi promosi kesehatan untuk keluarga saya dan khususnya kepada kedua orang tua saya. Jika ada tanggapan serta feedback untuk rencana dan evaluasi ini dipersilahkan. Terima kasih. Oke, itu Tania. Silakan. Ini fokus pada lansia ya. Iya, Ibu. Oke. Ada yang di rumahnya masih ada orang tuanya, ada yang neneknya juga. Oke, kalau dari saya mau menyoroti ya, highlight karakteristik lansia yang biasanya apa? Mereka tuh sebenarnya pengen didengar gitu ya, pengen apa ya? Pinginnya itu tetap bisa memberikan apa? Memberikan arahan gitu kepada anaknya atau cucunya atau orang lain di sekitarnya gitu ya. Jadi kita bagus nih membuat perencanaan untuk mereka, tapi yang perlu kita eh, perhatikan di awal itu eh, tanya dulu kebutuhannya mereka gitu. Nah, sebelumnya kami ya waktu bikin identifikasi ya, identifikasi dan analisis itu gimana?
ber apa namanya ngobrol, diobrolin atau langsung aja dibikin berdasarkan pengalaman dan sebagainya. Karena kan jauh nih posisinya ya. Iya, kalau untuk kondisi-kondisi kesehatannya sih itu saya melihat dari riwayat sebelumnya ya Bu ya, karena saat dirawat maupun misalnya harus ke fasilitas kesehatan terus mendapatkan hasil atau misalnya hasil meriksanya kayak seperti ini biasanya memang suka dia informasikan ke anak-anaknya nih misalnya hasil pemeriksaannya seperti ini gimana ya gitu jadi untuk kondisi kesehatan sih sebenarnya kita sebagai anak-anaknya ya memang selalu tahu update-nya ya makanya saya bisa tahu Mm-mm. misalnya jadi jarang kontrol gitu-gitu karena laporannya itu emang udah nggak ada gitu. Kalau ditanya bukannya bulan ini harus kontrol ya? Iya, tapi kayaknya nggak apa-apa deh gitu kan. Mm. Soalnya nggak ada keluhan, nah gitu Bu. Misalnya kayak ada kayak harus ada eventnya aja Bu. Kayak misalnya karena kemarin mau Oh iya. pemberangkatan haji, nah jadi Nah. rutin ke dokter spesialis jantung. Tapi Oh udah iya. beres sumber kasanya, udah Udah gitu. selesai ya. Iya, jadinya. Kalau lagi ke sana ke Mm. layanan kesehatan, yang nganterin berarti ART atau ada anaknya yang gantian Berdua gitu. aja bu. Oh, berdua aja. Oh, Berdua ya aja. ampun. Luar Berdua biasa ya. aja. Berarti masih mandiri ya. Mobilitasnya berarti masih bagus ya. Untuk mobilitas masih Mm-mm. bagus bu sebenarnya Nggak perlu cuman alat gimana bantu ya, ya. tapi kalau setelah ditanya gitu ya Mm-mm. bisanya tuh biasanya aktivitas fisik tuh gimana gitu kan paling tuh bisa jalan jalan tanpa berhenti ini tuh paling 200 meter 300 meter gitu bu nah setelah itu Hmm. tuh Istirahat bagian dulu. bawahnya tuh udah sakit gitu jadi harus istirahat harus duduk gitu. Oke. Oke, berarti masih bisa, tapi terbatas ya jaraknya. Terbatas ya. Ya, bagus lah, berarti masih bisa akses ya, masih bisa jalan, terus nunggu ya, harus bawa, kalau misalnya kursi tunggunya full, bawa cadangan kursi, kayak kayak gitu kali ya. Kalau Ya, misalnya biasanya untuk sih gitu. menghindari apa ketidaknyamanan, tadi tuh ya keluhan, "Ah, nggak nyaman nih, lama nunggu, sementara nggak kebagian kursi misalnya gitu kan." Em, yang pertama tadi itu ya, jadi orang tua itu di mereka itu perlu sebelum kita masuk dengan pesan-pesan gitu ya dengan ekspektasi kita, kita kan perlu satu frekuensi dulu. Nah, gimana caranya satu satu frekuensi itu kan kemarin kita sepakat dengarkan dulu apa yang mereka inginkan gitu. Mereka tuh sukanya apa. Kalau yang tadi kan Kak Asrinda itu misalnya orang tuanya suka apa makan buah, tapi buahnya duren gitu kan. Suka makan buah tapi buahnya tinggi apa misalnya gitu ya malah jadi beresiko misalnya gitu. Nah jadi kita lihat nih sukanya apa terus selain itu apa sih alternatifnya misalnya gitu. Apakah kebiasaan makan kalau tadi misalnya tinggi garam tinggi gula tinggi lemak misalnya gitu bisa nggak diganti dengan eh, bahan atau zat gizi yang lain gitu ya bahan makanan yang lain yang lebih sehat tapi dia suka gitu. Ya kan, jadi kita tanya dulu kan, bagaimana kita bisa menentukan, jangan langsung kita yang merencanakan, tapi kita tanya maunya apa, sukanya apa gitu. Kemudian, kalau ketika intinya kalau kita mau melakukan edukasi kepada orang tua kita, itu lihat dulu situasinya dan sebagainya gitu ya, konteksnya, kemudian masukin pesannya pelan-pelan, lihat satu-satu, pesannya spesifik ya satu-satu dulu, kemudian penerimaannya seperti apa gitu. Ini karena banyak nih. Tadi misalnya suka mendengarkan apa atau mencoba misalnya gitu ya resep-resep baru yang ditemukan di Resep herbal, Bu. ya resep herbal itu wajar banget sih. Kayaknya di mana-mana tuh akan banyak yang seperti itu nggak harus lansia juga gitu. Tapi kalau lansia lebih lebih itu ya biasanya lebih cepat percaya gitu. Nah mungkin selain kita kita dengarkan, kita cek ya, kita bantu ngecekin. Terus dicatat kalau misalnya benar-benar dicoba, pernah dicoba, itu apa dievaluasi gitu setelah nyobain ramuan yang ini tuh apa yang terjadi misalnya gitu. Dan berapa lama minumnya. Ya kan ada kemungkinan kalau misalnya minumnya dalam jangka waktu tertentu apakah efeknya belum muncul atau malah ada efek yang lain, efek samping yang lain kayak gitu.
Ya Ibu, maaf Hmm. ya. Hmm. Maaf memotong. Jadi seperti yang saya tuangkan di survei kesehatan keluarga itu, nah salah satunya ketidakkonsistenan Bu. Jadi nggak apa-apa mencoba misalnya sebuah ramuan herbal tertentu, misalnya untuk kesehatan jantung, misalnya untuk kesehatan ginjal gitu. Oke, tapi kan memang apalagi untuk obat herbal ya Bu, pasti kan ada proses panjang gitu kan. Tidak akan ada instan Instan. dalam hasilnya gitu. Nah, kekonsistennya itu emang agak kurang kurang konsisten nih. Jadi paling paling lama tuh sebulan gitu udah gitu. Jadi Ya, agak betul. sering berganti-ganti gitu. Nah, gak apa-apa kalau mencoba, tapi ya berganti-gantinya itu. Mm-mm. Ya, jadi memang perlu ya tadi ya dicek gitu ya, dicatat kalau bisa riwayatnya, karena khawatirnya misalnya tadi dicoba 3 minggu atau 2 minggu misalnya gitu, lalu beralih ke ramuan yang lain, jangan-jangan muncul muncul apa namanya dampaknya itu kan setelah setelah sekian lama harusnya. Cuma karena tadi udah diminum sekian banyak dosisnya, terus diganti dengan yang lain, nah kita jadi bercampur gitu kan efeknya. Bukan itu masalahnya. Kadang-kadang kita jadi nggak tahu nih ini dapatnya reaksi dari dampak dari yang mana yang masuk ke badan kita gitu. Plus juga kita sendiri kan punya metabolisme yang berbeda ya dengan situasi misalnya psikologis dan lain-lain gitu. Kemudian apa namanya cara meramunya gitu. Dulu saya pernah ikut pelatihan itu tentang kalau obat-obat herbal gitu, ukuran-ukurannya itu sebenarnya ukurannya tuh bukan misalnya satu ruas ibu jari, misalnya gitu kan ya, kan nggak standar tuh ukurannya. Terus apa namanya ada yang pakai gram juga misalnya gitu kan, ukuran-ukuran yang terstandar. Tapi itu ternyata salah. Jadi menurut waktu itu ya seorang dokter dia memang sampai disertasi itu tentang tentang obat-obatan herbal. Ukurannya itu tubuh kita sendiri ya sama sih sebenarnya kalau dokter juga kan ngitung dosis dari berat badannya pasien kan gitu ya. Jadi tuh misalnya kalau satu ruas ibu jari siapa? Ibu jarinya pasien gitu, ibu jari kita sendiri, bukan bukan ibu jarinya siapa gitu. Jadi kita sendiri ngukur pakai terus misalnya segenggam. Nah, genggamannya itu seperti apa gitu ya? Genggaman genggaman tangan kita sendiri gitu. Jadi bagaimana cara menggenggamnya untuk ukurannya jadi persis. Terus kalau misalnya dia direbusnya ukurannya tuh ada yang pakai menit, ada yang pakai dari misalnya ukurannya sekian gelas gitu kan, jadi sekian gelas gitu, atau sekian mili jadi sekian mili misalnya, mililiter misalnya gitu kan ya. Jadi hati-hati dengan penggunaan herbal gitu, karena mereka itu kan eh, kadang-kadang instruksinya ya, cara-cara minumnya itu punya persepsi yang beda-beda gitu, sehingga kemudian ya dampaknya, efeknya juga bisa jadi berbeda-beda pada setiap orang. Selain karena tadi ya metabolisnya berbeda dan sebagainya. Dan sebagainya. Seperti itu mungkin. Kemudian apalagi tadi ya? Hmm, yang mobilitas itu ya jadi penting juga karena ini tinggal berdua nih. Kondisi rumah gitu ya harus diperhatikan supaya aman buat keduanya. Emang sih em, harusnya yang ada orang yang menjaga yang kuat gitu ya, yang usianya mungkin lebih muda dan kondisi fisiknya lebih kuat untuk memastikan orang tua kita itu eh, terjaga dengan baik gitu kan, kondisi pergerakannya sehari-hari. Gitu. Cuma kalau tidak ada, nah kalau yang ART tadi itu ada asisten rumah tangga berarti ya dia nginep nggak tuh di rumah? Enggak, Ibu. Cuma Berarti sampai dari sore jam sekian sampai doang, jam sore. sekian ya. Iya. Ya kita bisa titip pada periode-periode itu untuk dikontrol. Nah, terus kalau tadi anak-anak sudah tidak tinggal di situ, tapi ada kunjungan nggak pada periode tertentu? Atau secara periodik konsisten jadwal nelpon misalnya gitu? Saya tiap minggu pulang, Bu. Jadi weekend Oke, itu di sini gitu. berarti berarti weekend sekian hari ada di rumah ya. Ya, Oke, manfaatkan sebaik-baiknya untuk curhat-curhatan sama orang tua gitu kan. Terus kalau ya. lagi nggak ada di rumah berarti kita nelfonnya kapan gitu ya, biasanya janjian ya.
telepon sering sih Bu, maksudnya kayak Mm-mm, ya tidak ada jadwal khusus sih ya, maksudnya mm-mm. harus jam berapa enggak, cuman tiap hari ada aja video call grup gitu. Oh, video call grup. Oh, iya, 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 bagus, Iya, bagus. Jadi di grup rame-rame ya. keluarga, jadi semua Hmm. anaknya ada di situ. Wow. Nah, itu mempertahankan apa namanya kondisi mentalnya dulu ya. Karena kan katanya kalau udah lansia juga gitu ya, pengaruh dari faktor psikologisnya gitu ya, kondisi mentalnya. Oke, tapi kemarin baru pergi haji berarti. Iya Ibu, Berarti aman tuh ya selama selama haji. alhamdulillah aman sih Bu. Dibantu sama travel ya Bu ya, kalau nggak Oh, salah. ada Ya ini ya, kelompoknya ya. KBIU. Ya, KBIHU itu dibantu. Oh, Jadi oke. nggak apa-apa lah, biar Ya, biar pendamping. didampingi lebih intensif Hmm, gitu. betul. Itu bagus juga sih, anggap aja rilis juga kan ya. Ya, Jalan-jalan lah gitu kan. Jalan-jalan religi. Oke, makasih Kak Mia. Yang lain ada yang mau kasih terima kasih tips sama-sama. and trick untuk lansia? Silakan. Lebih lebih ke tanggapan aja sih Bu. Mm, Ke Kamia bener nih kata kata Kamia tadi, mungkin saya lupa, nggak naruh di infografis saya. eh Lebih apa ya Bu? Ini Bu, misi informasi sih, kayak lebih sering tuh baca artikel Facebook atau nonton TikTok. Iya, apa Kak, apa kalau misalnya minum ini nanti bakal gini 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 gitu Bu, tapi nggak diverifikasi dulu infonya. Nah gitu Bu, mm. orang tua saya juga begitu. Jadi eh, lebih ke ini sih Bu, yang verifikasinya ya ke saya gitu. Enggak gitu mah, enggak gitu ya gitu kan. Itu informasinya, itu kan infonya belum tentu benar. Terus saya kasih mungkin yang ini ya. Mungkin masalah lansia gitu semua kali ya Bu. Iya, relatif. Tapi ibu saya juga lansia tuh, 78 berarti sekarang usianya. 78 tahun. eh Terakhir kemarin mengukur tekanan darahnya memang agak tinggi 140-an. Malah mungkin 140 atau 140, hampir 150 mungkin ya. Jadi ibu saya udah mulai merasa tuh, wah kok tinggi ya, kok tinggi ini misalnya gitu. Terus misalnya kadang tuh apa gula ya, glukosanya tinggi, gula darahnya tinggi gitu kan. Nah, itu jadi ngukur sendiri karena kalau 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 dekat rumah saya itu ada posyandunya kan, ada posyandu jadi bisa datang setiap eh, bulan di hari tertentu gitu kan ngeperiksa. Walaupun nggak selalu, nggak ini juga nggak rajin-rajin banget. Memang seperti itu kalau merasa kayaknya nggak ada gejala gitu kan, nggak minum obat. Kalau orang tua saya memang nggak nggak ada obat yang rutin diminum. Keluhannya juga paling pegel-pegel kayak gitu aja. Nah, iya Gimana itu kan? Bu, itu kepatuhan minum obat bener-bener PR besar saya sih Bu, itu bener-bener susah banget. Saya juga bingung harus gimana lagi Bu. Karena mungkin kalau modelnya kayak saya aja, saya pribadi itu jenis yang tidak suka minum obat. Jadi untuk saya pribadi dan anak-anak saya itu hampir tidak pernah minum obat. Saya pergi haji nih kemarin, dikasih obat segepok kan sama Bu Arum. Karena dia udah bilang, Bu Ade nanti obatnya dari aku ya. Jadi itu obat segala macam ada di situ. Itu cuma satu yang saya minum pas saya batuk. Satu biji. Yang lainnya saya kasih ke orang semua. Gitu. Jadi memang kalau ada orang yang merasa dirinya itu ya, tapi tergantung dari itu ya tadi apa latar belakang. Kalau kita kan memang belajar ya. Saya tuh meyakini bahwa tubuh kita itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Yang penting adalah kita bikin medan yang bagus gitu, lingkungan yang bagus untuk tubuh kita. Makannya baik, terus aktivitas fisiknya segala macam gitu. Cuma masalahnya ketika sudah bertambah usia, itu kan terjadi penurunan fungsi kan gitu. Dan apa yang kita lakukan sebelumnya, apa yang kita makan sebelumnya, itu efeknya terjadinya setelah lansia. Misalnya kalau kayak saya nih, saya usia menjelang ya jelita, menjelang 50 tahun, itu apa namanya? Anemia misalnya gitu. Anemia, terus terakhir pas MCU itu kolesterol totalnya tinggi gitu. Tapi pas pas di breakdown ternyata oh ini kolesterol apa baiknya
yang tinggi, kolesterol jahatnya tuh rendah kok gitu. Jadi merasa oh ini aman, walaupun kolesterol totalnya tinggi, tapi apa profil lipidnya masih aman misalnya gitu. Jadi kita tahu diri aja. Nah, orang tua kita itu perlu dikasih informasi tentang eh, konsep-konsep dasar gitu ya, yang standar, yang mendasar banget tentang hal itu, supaya mereka menyadari betul gitu bahwa kapan sih mereka perlu obat gitu. Kalau udah seperti apa kondisinya gitu. Kenapa sih dia harus minum obat? Terus emang kalau nggak minum obat apa akibatnya? Kalau kayak saya misalnya dengan usia sekian, dengan pengalaman saya, terus saya merasa menghitungkan ya perilaku makan saya, minum saya seperti ini, aktivitas fisik saya seperti ini, kemudian saya merasa resiko ini apa yang tinggi gitu kan, resiko rendahnya apa misalnya gitu. Sehingga saya bisa tahu kan, kalaupun misalnya terjadi keluhan, kemudian saya merasa bahwa ini mengancam gitu ya, terancam, ya itu resiko karena saya nggak patuh gitu kan. Udah tahu misalnya kenapa saya anemia ya karena saya nggak suka daging, nggak suka susu misalnya gitu kan. Ya udah wajar kalau saya misalnya mengalami anemia gitu kan. Jadi nggak perlu disesali. Cuma kan misalnya lagi tulang, kita kan perempuan tuh ya, apalagi kalau udah pernah jatuh, ada retak segala macam gitu. Di usia 30-an aja saya ketika diukur massa tulangnya -1 udah. Jadi saya udah tahu, oh mungkin ada kaitannya juga dengan anemia dan lain-lain tadi ya. Tapi saya tahu kalau kita punya satu kekurangan di sisi yang itu, ya kita harus cari kelebihan di sisi yang lain. Saya cari nih, apa nih, misalnya, apa namanya, kelenturan ya, elastisitas. Oh ternyata tulang saya elastisitasnya itu plus gitu kan. Jadi kalaupun misalnya ada resiko di organ tertentu gitu ya atau di bagian tubuh tertentu, kita tahu nih kelemahan kita apa, kekurangan kita apa, terus kelebihannya apa gitu. Jadi itu yang apa kelebihan kita itu yang dilatih. Jadi saya tahu diri kan, oh ini kelebihan saya ini, saya melatih ya udah saya yang saya latih adalah kelenturan tulang saya misalnya gitu kan, otot dan sebagainya misalnya gitu. Kalau saya udah tahu ada kelemahan, ya kita cari strategi untuk menghindari kerusakan lebih parah, misalnya gitu. Itu mungkin perspektif dari saya sebagai orang awam ya. Oke, yang lain masih ada yang mau merespons kami ya? Oke, kalau cukup boleh yang lain yang mau cerita tentang analisis situasi keluarganya, kesehatan keluarga. Siapa? Kanadia? Mau Nggak ditayangin nggak? malu, Bu. Malu. Pakai helm nggak? Enggak, tapi udah waktu kemarin sama aja sih, Bu. Oh Aku iya, udah pernah ya kemarin ya. udah Benar. dibahas juga, lalu kan juga saya melakukan perbandingan antara dari keluarga Yang inti saya terkeluar. dengan keluarga inti terdekat kan. Mm. Nah, terus intinya dari keluarga saya udah sama aja dengan pembahasan yang lalu. Cuman kalau yang dari keluarga terdekat, iya begitu, Bu. Seperti sudah dibahas juga kalau nggak apa-apa kan ya Bu untuk lakuin perbandingan sebetulnya Bu? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita punya bukti empiris kan, anggap aja itu catatan apa namanya empiris kita untuk keluarga kita dan keluarga orang lain. Tapi karena kita nggak mengukur sesuatu yang mungkin sifatnya objektif ya, ini kan kita lihat berdasarkan pengamatan-pengamatan. Nggak apa-apa sih, sah-sah aja. Silahkan. Saya share gitu Bu. Gimana dong? Nggak apa-apa, diceritain aja juga nggak apa-apa kok. Nggak harus di-share. Oh, diceritain aja juga nggak apa-apa. Oke. Jadi tuh eh, sebetulnya kalau dari secara umumnya ya dari keluarga inti saya untuk kondisi kesehatan keluarga kami itu sebetulnya sangat baik juga. Lalu juga apa? Kami juga sering melakukan MCU medical check up dari tahunan juga dan kami terbuka mengenai hal apapun dari segi kesehatan dan kami aware dengan segi kesehatan dan kami pun juga eh, makanannya itu eh, apa? Kami menghindari makanan
fast food gitu. Terus kami juga konsumsi vitamin, olahraga yang cukup, lingkungan kami juga baik segala macam. Cuman kalau dibandingkan dengan keluarga terdekat saya itu lebih cenderung dengan fast food, terus kurangnya dukungan sebagai apa dari si suaminya ini dari pihak keluarga terdekat kurang kurang aware dengan kesehatannya hingga mengalami obesitas sehingga anak-anaknya pun juga mengikuti hal yang serupa gitu. Ternyata saya menjadi melihat gitu. Oh, eh, kita sebagai orang tua itu harus menjadi contoh yang baik ya untuk anak-anak kita gitu. Saat saya dan suami memberikan contoh yang baik dengan anak-anak, anak-anak saya pun teratur. Namun yang satu hal ini saat tidak memberikan contoh yang baik, anak-anak pun juga mengikut. Jadi itu terlihat dari si kepala keluarganya sendiri gitu loh, Bu. Eh, Lalu itu yang jadi pembelajaran bagi saya sih untuk lebih berhati-hati ya. Karena saya akui dari anak saya pun sebetulnya mengalami hiperaktif. Namun saya cepat tanggap. Cepat tanggapnya itu seperti apa? Dan saya juga didukung oleh suami saya juga, di mana bagaimana untuk anak saya itu mencurahkan energinya gitu. Jadi nggak sia-sia. Jadi dia itu anak saya ini dilakukan dengan segala hal dari taekwondo, entah dari apa, dari berbagai macam les, dari les private, lalu juga ada les panahan, segala macam, ada berkuda juga, dan renang dan segala macamnya. Eh, dan anak-anak saya juga diikuti permainan-permainan yang akhirnya membuatnya itu energinya itu tercurahkan. Dan anak saya jadinya saat sudah di sekolah fokus belajar dan di rumah pun juga fokus belajar. Dan kami memfasilitasi itu sehingga anak-anak kami ya alhamdulillah secara prestasinya itu bagus gitu loh Bu. Oke. Sedangkan yang satunya lagi kurang dukungan segala macamnya dan segi kesehatan yang kurang, akhirnya jadi minusnya di situ. Lalu kalau untuk dari mana ya? Bentar, saya boleh potong tadi nggak lah apa namanya? Karena lagi ngomongin aktivitas fisik ya berarti ya. Ya, Kalau ada rekomendasi nggak sih kalau buat tadi kan saya tanya tuh kalau kita dewasa atau orang yang lansia itu kapan sih waktu terbaik untuk olahraga gitu. Kemudian untuk orang dengan mobilitas yang tadi terbatas, kemudian ada riwayat misalnya jatuh dan sebagainya, kecelakaan kayak gitu. Nah itu ada nggak sih rekomendasi olahraga tertentu atau gerakan-gerakan tertentu gitu yang cocok untuk orang-orang kondisinya seperti itu? ada untuk kondisinya itu eh, lebih cenderungnya waktunya kapan sih? Mm-mm. Waktu tepatnya itu sebelum makan, waktu tepatnya. Lalu batasi asupan makanan, misalnya dari pagi itu juga kita juga harus perhatiin nutrisinya juga. Di mana paginya itu kita nggak boleh makan makanan yang berat sebetulnya. Sebetulnya makanan terbaik adalah tidak sarapan. Berarti udah bener tuh skip sarapan Kak. Ya, Apa tadi tuh? Kamia iya ya? betul. Karena makanan yang misalnya tapi kalau untuk yang kondisi lansia terkadang kan butuh untuk asupan nutrisinya. Gimana caranya untuk merubah itu semua? Jadi pagi itu misalnya tidak memakan makanan berat, misalnya nasi itu di skip, tapi dirubah menjadi makanan ringan, entah itu umbi-umbian segala macamnya. Tapi kalau untuk yang usia muda sih nggak sarapan juga nggak apa-apa. Yang penting misalnya olahraga dulu misalnya pagi dan siangnya itu boleh makan makanan berat. Namun pas malamnya lagi diatur lagi untuk juga makan makanan berat. Itu yang pertama untuk makan obesitas, mencegah obesitas kita. Dan apa aja sih olahraga ringan yang misalnya udah mengalami kecelakaan segala macamnya itu nggak perlu untuk angkat beban dan segala macam. Biasanya untuk lansia itu kardio. Kardio itu gimana? Cukup jalan cepat. Justru dengan jalan cepat juga kardionya ini juga membaik, ya kan? Irama jantungnya baik, semuanya juga bagus. Terus juga melatih otot-ototnya. Begitu. Itu sih yang lebih perlu untuk usia lansia ya. Tapi kalau untuk usia kita saat ini lebih baik kita itu mengangkat beban. Begitu, Bu.
Oke Sekian sih ya, dari jadi latihan beban kalau masih masih dewasa, kalau masih sanggup gitu ya. Iya, tapi kalau untuk usia tua itu ya lebih cenderungnya kardio itu Bu. Tapi sebetulnya sih semakin dia juga karena misalnya dari mudanya sudah dibiasa mengangkat beban, sebenarnya kalau udah tua pun juga Ya, akan lebih bagus. Jadi otot-ototnya membaik, jadi mencegah fraktur tulang dan segala macamnya gitu. Makanya kenapa kita di usia muda itu harus dipius betul ya? oke. Kalau dengan kondisi yang tadi misalnya bisa jalan tapi maksimum 200 meter udah harus istirahat gitu. Eh, Kalau saya sih berpikirnya nggak usah dipaksa jalan juga, apalagi disuruh jalan Iya, cepat gitu ya. Jadi secukupnya aja. semampunya kalau jalan atau kalau saya malah tuh ini senam malas bahasa saya. Jadi senam sambil duduk, sambil tiduran kayak gitu. Eh, Kalau kal- saya sebetulnya beda lagi Bu. itu beda lagi. Kalau misalnya saya kan orangnya males keluar ya Bu ya. Tapi ya untungnya ada alat olahraga yang memadai bagi saya gitu. Gratis ya. Oke. Uh, Cuman kalau saya eh misalnya saya nggak sempat olahraga nih, walaupun di rumah, caranya saya gimana? Misalnya saya di depan laptop, saya sambil ngerjain tugas, ya saya sambil berdiri, saya sambil melakukan kardio, ya jalan cepat itu, begitu. Jadi pakai pakai itu Bu, Iya, treadmill ya berarti ya. ya treadmill, Oke. treadmill yang dengan jalan cepat aja. Hmm. Jadi Karena kalau kan di kalau luar pakai treadmill, treadmill bisa setiap saat diberhentikan juga ya, bisa di ya, dan bisa dimajukan diatur. Kita mau cepet-cepet speednya. banget atau jalan biasa aja. Oke. Itu lebih membantu sih sebetulnya. Tuh, bisa tuh direkomendasikan. Jadi treadmill. Bisa juga buat lansia nanti diatur ya, di-adjust ya, supaya sesuai dengan Hmm. kemampuan orang tua. Tadi ada satu lagi apa ya, saya lupa tuh tentang Kak Mia. Nanti deh kalau saya ingat. Oh iya Bu, kalau Oh, hmm. tantangan saya saat ini ya kembali lagi ya Bu, kemarin tuh karena anak saya yang pertama itu udah remaja gitu kan, jadi eh, sebetulnya udah terbiasa yang tadinya hiperaktif kan karena sudah ada tersalurkan, jadi anak saya sudah baik-baik aja kan. Dan kembali lagi anak saya fokus dari pendidikannya segala macem dan dengan fasilitas mendukung itu oke dan anak saya juga alhamdulillah juga juara. Tapi yang memang saat ini karena anak saya fase remaja ini eh, jadi gimana ya? Mungkin karena udah banyak prestasinya yang udah telah diterima ya Bu ya. Jadi anak pertama saya ini sama sekali tidak suka gitu membuang waktu untuk mendengar suatu hal yang baginya kurang logis. Bahkan yang dirasanya buang-buang waktu gitu. Jadi terkesan sombong, tapi tidak. Dan namun saya sudah melakukan tes terhadap anak saya. Selain anak-anak saya dari dulu itu rutinitas tes psikologi, saya pun juga melakukan tes bagaimana sih perilakunya ya kan anak saya. Ternyata memang anak saya ini adalah eh, jadi apa tuh ya dia tuh eh, ekspresifnya itu apa ya? Saya jadi lupa. Anak saya itu dia lebih eh, ternyata memang begitulah Bu personalnya gitu loh Bu. Karakter dasarnya seperti itu gitu ya. Iya, Tipe-tipenya. dan eh, ternyata bukan sombong intinya gitu Bu. Nah ini kenapa ya? Bagaimana caranya saya untuk biar anak saya itu biar nggak tampak kelihatan sombong gitu Bu. Oke. Pertama, Padahal karena kelakuannya saja yang cuek gitu Bu. ya betul. Begini, kalau dari perspektif saya ya, kita itu menilai seseorang berdasarkan eh, persepsi kita kan, gitu. Hmm. Anak kita juga demikian, mereka punya persepsinya sendiri, lalu merespons apa yang kita persepsikan gitu. Lalu kita akan bergain, kita akan berkomunikasi untuk mencari jalan tengah. Nah, biasanya sih kalau kita merasa sebagai orang tua sih umumnya gitu ya, kita merasa bahwa kita udah mengenali nih anak kita gitu. Lalu kita berusaha untuk mengarahkan gitu. Tapi kemudian sama ya dengan anggota keluarga yang lain, saya rasa seperti itu ya relatif. Tapi nggak semua orang juga. Jadi kalau di dalam komunikasi itu ada orang yang kemarin kayak kita udah bahas, ada orang yang suka mempengaruhi dan ingin orang lain itu mengikuti gitu. Ada orang yang ketika berkomunikasi yang penting saya menjalin hubungan baik.
gitu kan. Ada lagi orang yang berkomunikasi sebaliknya, dia ingin melayani, dia ingin memberi bantuan kepada orang yang diajak komunikasi itu gitu. Nah, Hmm. sekarang kita memposisikan diri kita itu sebagai apa gitu. Jadi persepsi kita terhadap orang lain, apalagi anak ya, anak dan keluarga yang lain yang terdekat kita, itu boleh-boleh saja sih kalau menurut saya kita mempersepsi. Tapi jangan juga kita jadi terbebani gitu ya. Kemarin kita udah sempat diskusi tuh, udah pernah kita bahas juga bahwa kalau kita yakin dengan ada ukuran tertentu, dengan metode tertentu gitu, hasilnya setelah dites memang seperti itu, lalu kita apa istilahnya tuh mengkotak-kotakkan gitu ya, memframing sesuai dengan ilmu itu, metode itu, oke, bagus karena memang sesuai dengan hasil pengukurannya. Tapi kalau kita menebak-nebak, karena kita nggak, kalau kita, saya misalnya, saya pribadi setelah saya menggunakan metode yang saya gunakan itu, misalnya Steven gitu ya, lalu saya juga terapkan buat anak-anak saya yang lain, terus memang terbukti, sekali lagi ini kan tadi ya dengan data empirik, karena kita mengalami sendiri, kita mengamati sendiri keluarga kita, lalu kita merasa cocok nih, oh anak saya itu, dia thinking, kalau orang thinking itu memang terkesannya sombong misalnya gitu kan, tapi dia nggak bermaksud begitu gitu. Tapi kita paham aja gitu. Kita memahami diri mereka gitu. Terus kalau misalnya dia merasa gelisah, anak saya tuh kemarin eh, hari Selasa pulang, hari Senin dia pulang terlambat, jadi pulangnya udah Isa. Kan ngajar TK tuh anak saya yang kedua. Kemudian hari Selasa terlambat lagi, Isa lagi gitu. Saya tanya waktu hari Senin, kenapa kakak pulang terlambat? Kakak di rumah Ibu Halimah. Sesama gurunya. Ngapain bikin, saya nggak tanya panjang sih, dia yang cerita sendiri kan kalau orang sensing gitu ya. Anak sensing tuh dia yang menceritakan secara detail. Bahkan dia foto, oh ini lagi bikin ini, lagi bikin mainan buat anak-anak muridnya. Lalu pas hari Selasa dia pulang malam, terus beberapa saat kemudian nangis. Nangisnya itu pokoknya sedih banget itu ekspresinya gitu ya. Kan kita sebagai orang tua panik ya. Cuma kita nggak boleh kelihatan panik kan di depan anak kita gitu. Apalagi sebagai seorang feeling ya, walaupun di dalam hati itu gundah gulana, panik, tapi ya kita harus berusaha tampil kalem. Jadi kita santai aja gitu. Terus kita tanya, saya nih salahnya nih, kalau orang feeling itu salahnya langsung menebak gitu. Kakak kenapa? Eh, ada yang hilang barangnya? Apa kena kecelakaan? Apa motornya kenapa? Karena motornya baru gitu-gitu kan. Jadi kita nanya, nanya nggak sabar. Padahal tunggu aja, nanti juga akhirnya dia cerita. Nah, ketika dia cerita, tahu nggak dia kenapa? Kakak kangen sama anak-anak murid kakak yang tahun lalu. Coba. Astagfirullahaladzim. Saya bilang, kita udah panik kayak gitu. Ya elah, timbang kangen doang. Saya bilang dalam hati. Coba. Jadi maksud saya gini, kita itu mempersepsi tadi kembali lagi, mempersepsi anak kita. Lalu kita berkomunikasi dengan cara kita gitu. Kalau Hmm. kita nebak-nebak aja, akhirnya kita jadi salah. Salah tanggap gitu kan. Tapi setelah saya ngerti, oh kayak gitu rupanya. Terus kita kembalikan lagi, oh ya, mengembalikan kesadaran kita. Oh saya ini feeling, saya tadi salah nanyanya gitu kan. Terus saya merespons dengan cara yang salah. Ternyata anak saya kayak gini, kayak gini. Habis gitu udah. Anak sensing kan kalau curhat nggak cari solusi. Ya kan, dia bisa selesaikan sendiri. Cuma dia mau mengekspresikan perasaannya yang dia nggak bisa kendalikan. Rasa rindunya, coba rindu sama anak-anak muridnya yang sudah lulus. Baru juga berapa bulan. Baru berapa bulan kan mereka masuk SD kan. Baru belum belum sebulan kali ya. Baru berapa minggu nggak ketemu gitu loh maksud saya. Terus sampai saya bilang, ya udah Kak, bikin aja acara reunian. Coba lucu banget anak SD disuruh reunian baru juga berapa berapa minggu gitu kan. Tapi ya begitulah, emang dia ekspresif dengan perasaannya, dia sulit mengendalikan perasaannya. Jadi kita yang feeling, yang ngajarin. Nah, kita bisa kayak gitu gimana kalau kita udah tahu diri kita itu seperti apa kayak gitu, Kak. Jadi Ya, next, nggak usah kebetulan. terlalu apa namanya apa over atau underestimate gitu ya. Mempersepsi boleh, tetapi sekadarnya aja. Terus kita berusaha, pokoknya jadi orang tua tuh jangan sampai kalah kalah wibawa gitu ya. Jangan sampai di depan anak kita tuh kita harus stay calm gitu.
Itu yang Membuat penting. saya dan suami juga tidak berani menjudge karena anak pertama kami ini udah mulai beranjak remaja. Kembali lagi saat ketika saya tidak menemukan suatu jawaban yang saya dapatkan, saya tes anak saya mengenai perilakunya, agar bagaimana cara penyelesaiannya. Dan ternyata kembali lagi, ternyata anak saya adalah thinking extrovert. Hmm. Jadi harus bagaimana caranya biar anak ini bercerita tanpa saya juga menanyakan. Karena kalau thinking extrovert ternyata kalau bila ditanya, dia akan sulit untuk menjawabnya gitu loh, Bu. Betul. Dan dan akhirnya saya tahu dari keuntungannya dari semua tes itu bukan karena anak kita bermasalah, tapi bagaimana kita mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan gitu. Jadi sebetulnya nggak perlu ragu untuk kita itu bicara dengan psikolog, nggak perlu ragu untuk kita itu bagaimana ya sebagai orang tua ini untuk memberikan yang terbaik untuk anak. Jadi selain untuk memberikan yang terbaik dengan anak, otomatis kan fasilitas-fasilitas harus kita penuhi juga. Iya kan, selain dari sekolahnya, selain dari lesnya, selain dari kebutuhan nutrisi yang harus mereka dapatkan, dan apa aja yang harus mereka terima. Tapi tindakan kita sebagai orang tua, tidak ada yang salah sebagai orang tua, tapi kita bakal salah kalau kita akan menjudge. Kalau kita tidak bisa menemukan jawaban, gak usah ragu untuk kita ke psikolog. Benar gak, Bu? Ya Itu kan? profesional memang harus ditanya karena mereka punya metode yang tepat kan untuk Betul. apa fenomena-fenomena yang sedang terjadi pada anak kita karena kan sesuai dengan tahapan perkembangannya, sesuai dengan situasi ya terkini gitu kan zamannya itu kan ya kemarin kita diskusikan lingkungan selalu berubah gitu kan. Nah, tinggal gimana kitanya aja. Oke, jadi Betul, Bu. it's Itu yang okay. benar, itu yang ngebuat kita juga eh oh ternyata nih anak ini harus seperti ini ya, dan tiap anak itu berbeda dari anak pertama dan anak kedua gitu. Intinya komunikasi orang tua itu penting, terus kita juga melakukan dukungan juga, emang harus diimbangi juga dengan kesehatan fisik sama juga mental ya Bu. Iya. Walaupun diri kita juga pastilah ada suatu hal juga, oh, kita kurang merasa nyaman dengan sesuatu, tapi bukan berarti kita tidak memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak-anak kita. Bagaimana cara kita merubah suatu yang buruk menjadi suatu yang baik? Itu pandangan saya. Lebih baik saya mencari solusi yang terbaik untuk anak-anak saya ke depannya, karena ini demi masa depan mereka juga gitu. Kenapa saya juga berani untuk menyekolahkan anak saya di tempat yang mahal segala macam? Lebih baik saya investasi mengenai untuk mereka masa depan mereka gitu Bu, dari lingkungan yang baik, dari pendidikan yang baik, semuanya lebih baik seperti itu daripada saya nanggung-nanggung. Itu Ya. menurut pendapat saya. Sekian dari saya Bu, mohon Jadi maaf lahir batin. baik, terima kasih Kak Nadia. Jadi mengubah tantangan jadi peluang ya, yang bisa kita highlight, terutama buat anak-anak kita karena mereka eh, masih dalam sekali lagi ya masih dalam proses perkembangan. Jadi jangan terlalu khawatir juga. Kita kita berikan arah gitu ya, arah kemudian fasilitas, kemudian kita amati proses yang terjadi gitu, dan kita terima kalau anak kita ya gitu gitu, anak kita belum mau cerita, ya udah nggak apa-apa, terima aja, sabar aja, nanti pada masanya dia cerita kok, gitu. Sama kok anak saya yang thinking gitu, dia bilang, Bunda, waktu saya lagi pergi haji, Bunda cerita dong. Kalau ada apa-apa, Bunda cerita ya. Dia selalu ngomong gitu. Saya bilang dalam hati, ini sebenarnya bukan saya yang disuruh cerita. Dia lagi mau cerita. Tapi dia nungguin saya pulang. Bener, Pak. Bener banget. Bener aja. Pas saya pulang, dia datang. Padahal dia di Banten tuh. Dari Banten dia datang. Baru dia curhat. Oh, ada sesuatu terjadi. Ternyata apa? Ada cewek tiba-tiba bilang, kamu sayang nggak sama aku? Wow, gue bilang itu emang dilemanya anak punya anak yang puber ya. Ya nggak apa-apa. Nanti akan mengalami karena dia kakak-kakak yang lain juga. Selamat mendampingi ya, membersamai anak-anak kita. Oke, terima kasih Kak Nadia. Masih ada lagi, satu lagi deh.
Siapa nih yang mau maju? Kak, siapa? Kak Anissa Rizky atau Kak Hairani? Hairini? Boleh Ada Kak. yang mau dicurhatin nggak? Ayo, silakan. Sebentar Ibu. Sebenarnya kemarin juga saya udah ya Bu cerita yang itu ntar sama nggak Bu? Di wrap up aja, nggak usah diulang. Ada yang mau apa namanya yang di highlight aja. Baik Bu, sebentar saya cek dulu itunya apa filenya tadi di mana ya? Udah diupload lupa ditaruhnya. Tadi kita udah diskusi tentang kalau orang tua, nah, terus kalau anak-anak udah juga. Ini kita sendiri. Iya, izin Ibu share screen. Sebentar, buka nggak ya? Oh, Terlihat nggak Ibu? ya. Iya, izin teman-teman. Sebenarnya sih kemarin juga sudah cerita ya tentang keluarga. Ini cerita lagi jadinya Bu. Tapi ini mungkin terkait dengan gambaran keluarga. Jadi sebenarnya dalam keluarga kami itu terdiri dari 3 orang juga Bu. Saya, suami, dan 1 orang anak saya. Dan memang belum punya adik. Jadi memang cuma satu. Saya dan suami saya seumuran 38 tahun, kemudian juga anak saya usianya 11 ini mau menjelang 12 ya, apa 12 gitu. Kemudian kondisi kesehatan sih sejauh ini sebenarnya baik kecuali ada kondisi saya berkacamata sudah dari sejak SMP gitu ya. Kemudian ternyata anak saya juga kemarin dari kelas 4 SD itu sudah akhirnya didiagnosa untuk berkacamata juga gitu karena silindris ternyata begitu dan baru diketahui di kelas 4 SD. Dimulainya kapan juga kita karena baru intensif diperiksa ya kelas 4 itulah Bu gitu dan langsung besar ternyata gitu silindrisnya begitu. Kemudian namun dalam kondisi seperti ini ada yang kurang sih Bu sebenarnya saya dengan suami juga kegemukan sih Bu. Iya, iya, tapi di sini saya lupa memasukkan di baru faktor keturunan resiko keluarganya aja. Jadi dari resiko keluarga ini kalau dari suami itu ada dari ayahnya itu diabetes, kemudian dari ibunya itu hipertensi begitu. Kalau nggak salah ayahnya juga ada sih hipertensi juga, cuman tidak separah dengan neneknya gitu atau ibunya. Kemudian dari saya sendiri itu juga hipertensi dari ayah dan ibu saya begitu. Jadi memang sudah ada dua, dua faktor keturunan ini yang penyakit tidak menularnya sudah lumayan besar gitu ya Bu ya untuk resikonya. Kemudian kondisi sih saat ini ya baik, cuma memang aktivitas fisik kami yang kurang gitu Bu. Itu ya prioritas masalahnya pasti resiko penyakit tidak menular karena riwayat keluarga diabetes mellitus dan hipertensi. Kemudian nah ini aktivitas fisik orang tua belum memenuhi rekomendasi WHO. Sebenarnya alasan ya Bu ya. Harusnya sesibuk apapun harusnya kita harus menyempatkan diri untuk berolahraga. Tapi pada kenyataannya sampai rumah sudah kelelahan, terus alasan kalau nggak sempat olahraga gitu. Jadi tidak memenuhi standar WHO 150 menit per minggu ya. Sehingga resikonya, ada juga resiko pada mata anak saya, yaitu kalau saya minus dan silindris, kalau anak saya sih kemarin silindris, tapi ada indikasi ke minus juga gitu ya. Wih, itu mungkin kemudian, nah ini perencanaannya, nah ini mungkin nggak lebih besar ya. Sebenarnya hampir sama semuanya perilaku hidup bersih dan sehat, apalagi ketika kami juga sudah kelebihan berat badan, pasti seharusnya ada diet-diet ya Bu, diet-diet yang harus dilakukan gitu ya. Terutama ada hipertensi, diabetes, pengurangan dari kadar gula makanan dengan rendah gula, garam dan juga lemak. Kebetulan suami ini dari Minang, Ibu, sehingga kayaknya makanan-makanannya pasti ya berlemak, kemudian Rendang ya. iya dan nikmat sekali memang begitu ya untuk mengurangi itu memang agak sulit ketika ada mertua datang berkunjung pun padahal mertua itu sudah lansia
tapi kayaknya tidak bisa makan kalau yang tidak ada lemaknya begitu. Kayak nggak ada santan, nggak ada lemak itu susah untuk mereka konsumsi, tidak ada sambal seperti itu. Kemudian perilaku menjaga kesehatan mata tetap, kemudian kesehatan pemanfaatan pemeriksaan kesehatan berkala. Kalau ini sih belakangan ini sudah kami lakukan sekitar 1,5 tahun ke belakang, akhirnya mulai insaf sadar untuk memeriksakan kesehatan ke dokter gitu ya, untuk MCU dan lain sebagainya, agar mulai memikirkan kayaknya kayaknya anak satu kok kita nggak bisa ya untuk menjaga kesehatan diri dan juga keluarga gitu. Kemudian akhirnya ya kalau promosi kesehatan dan sebenarnya malu ketika akhirnya saya kembali lagi berkuliah setelah sekian tahun, terus ke sini sering banyak sindiran-sindiran. Sebenarnya tidak bermaksud menyindir, tapi ini kan pelajaran ya Bu. Tapi ketika pelajaran itu masih, oh iya ya, saya tuh ternyata kurangnya banyak sekali gitu. Selama ini saya kemana aja katanya kesehatan masyarakat begitu. Nah itu sudah mulai itu Bu, sudah mulai kayak konsumsi segala macamnya, sudah mulai membiasakan untuk masak-masak lagi dan lain sebagainya gitu. Jadi metode strateginya tetap ada konseling atau diskusi interaktif, membiasakan sebenarnya makan bersama, kembali ke meja makan gitu ya Bu. Terus ini monitoring penguatan komitmen keluarga gitu. Kalau media-media ini sih kan rencana ya Bu. Sebenarnya juga saya sudah mulai mencari ya kalau leaflet-leaflet Garmas, poster isi piringku ini kan sudah mulai bergeser. Kalau dulu kayaknya harus ada susu dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan udah isi piringku itu juga sudah mulai harus diketahui gitu. Anak yang senang susu juga harus susunya yang seperti apa dulu kandungan gulanya gitu kan. Kemudian sebenarnya kalau anak saya sih rutin untuk berolahraga itu dia sangat senang dengan basket. Kemudian ada perubahan ini lagi. Jadi setelah anak saya SMP, saya dan suami itu memutuskan untuk pindah rumah gitu yang mendekati dengan lingkungan sekolahnya sehingga sempat terhenti mau sebulan ini dia tidak latihan basket tapi tetap akan saya carikan untuk latihan basketnya lagi untuk melanjutkan karena itu memang udah jadi apa ya kayak kesukaan dia dan juga bagus gitu untuk fisiknya dia gitu. Kemudian aturan untuk 20 20 20. Nah, ini agak susah ya Bu ya. Kayaknya kita sama anak tuh kayaknya sekarang apalagi apa-apa kan gadget, tugas juga dari HP gitu. Saya sendiri juga yang dilihat oleh anak sendiri dari pagi sudah depan laptop, nyampe rumah buka laptop lagi. Jadi memang agak susah untuk ini tapi ya ini tadi yang akan kita cobakan, uji cobakan gitu. Itu sasaran ini dan ini kalau untuk petugas kesehatan ini ya harapannya sih kita bisa terus-terusan ada komunikasi dengan petugas kesehatan gitu. Intervensinya ya awal-awal sih rencananya Bu 1 bulan lagi ke depannya kita mulai-mulai menerapkan ini gitu rencananya seperti itu. Nah ini ada edukasi hipertensi diabetes ini harus diperjelas mulai dari sekarang anak saya harus tahu gitu apa saja sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan hipertensi diabetes ini seperti apa karena memang faktor keturunannya ternyata kuat sekali gitu. Kemudian juga ya tujuannya meningkatkan pengetahuan keluarga. Kemudian ada faktor resikonya seperti apa gitu. Kemudian ya edukasi pola makan tadi, germas, mengurangi konsumsi gula, garam, lemak. Menu hariannya juga sudah mulai sebenarnya kalau ini sudah selalu sih ada sayur buah selalu saya bekal. Jadi anak saya selalu saya biasakan untuk bekal makanan agar tidak makan-makan yang jajan-jajan di luar gitu. Kemudian penyusunan jadwal olahraga keluarga. Kalau ini sementara ini memang 1 minggu sekali yang bisa saya lakukan karena Sabtu kita kuliah sampai sore. Alasan lagi ya Bu. Sebenarnya di rumah juga sudah ada treadmill, tapi tetap aja ya ujung-ujungnya capek sama apa ya ini. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya bisa diperbaiki, bisa difungsikan kembali sambil tadi kayak Kanadia gitu buka laptop biar gak ada alasan gitu. Kemudian ya ini berolahraga bersama gitu ya. Kemudian edukasi kesehatan mata. Oh, ini aktivitas di luar ruangan ya lebih dari 2 jam per hari gitu. Terus deteksi dininya ini pemeriksaan tekanan darah, gula darah, mata juga sebenarnya kolesterol juga sudah kita ada alatnya untuk gula darah, kolesterol itu pakai alat sendiri di rumah yang sering kita kontrol karena sangat khawatir gitu. Kemudian, hmm,
Itu ya komitmen, peningkatan komitmen itu harus gitu, peningkatan perubahan perilaku. Harapannya sih sama-sama bareng-bareng berkomitmen gitu. Perilaku keluarga sehatnya ya ini aktivitas 150 menit gitu. Kemudian pola makan sehat, sama sih Bu ini. Sama pemeriksaan rutin yang akhirnya harus kita mulai terus-terusan minimal 1 bulan sekali itu kita mengunjungi dokter. Kalau dibilang orang kadang-kadang saya kayaknya ke rumah sakit terus. Padahal sebenarnya saya sehat pun tetap saya pengennya ke rumah sakit untuk ngecek gitu. Apalagi ada kondisi-kondisi yang indikasi misalnya suami saya habis kerja di luar kota yang makanannya full makanan karena misalnya kalau keluar kota kan full bisa 1 bulan di hotel misalnya gitu. Itu kan makanannya sudah apa saja gitu yang dimakan pasti pulang-pulang sudah membawa entah itu kolesterol, asam urat tinggi gitu. Jadi emang harus dikontrol gitu. Kemudian itu sih Bu, paling ya medianya ya checklist ini yang nanti akan kita cobakan. Kemudian prosesnya juga tadi sesuai rencana. Kira-kira seperti itu. Oh ya, sama minum nih Bu, air putih. Kayaknya sekarang juga minumnya eh kayak karena kalau anak kan di sana bawa tumbler. Nah, itu juga bisa tuh tumblernya saya kasih walaupun berat atau apa dan sekolahnya juga alhamdulillah kan mendukung program yang bawa tumblernya tuh disuruhnya yang 1 liter gitu ya. Jadi biar dia bisa isi ulang di sana juga, tapi di rumah sudah kelihatan tuh ini kalau misalnya tumbler sudah masih masih penuh ditanya ini habis isi ulang atau belum diminum gitu. Jadi udah disulong berapa kali gitu. Itu jadi sebagai indikator juga. Tidur juga saya berusaha walaupun ada tugas apapun anak saya untuk bisa tidur 8 jam itu minimal. Kalau saya sendiri juga saya berupaya kalau ini karena agak susah tapi diupayakan mulai sekarang dan kelola stres, cuci tangan dengan sabun sudah dilakukan, kemudian menjauhi rokok juga sudah dilakukan dan sangat adiktif. Kira-kira seperti itu sih Bu yang bisa saya lakukan dan upayakan untuk keluarga saya. Gitu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Kak Anissa. Em, Tadi yang di highlight pertama mata ya. Ini kayaknya Iya, kita betul. malah banyak banyak keluarga ya. Sebenarnya yang tadi yang pertama juga Kak Asrinda juga bicara tentang screen time ya. Iya. 8 sampai 10 jam juga ya bekerjanya. Itu kalau 8 jam full atau pakai istirahat Kak, pakai jeda. Kalau tadi kan harusnya teorinya setiap 2 jam harus istirahat ya. Iya, harusnya sih seperti itu. Sebenarnya kalau sekarang, alhamdulillahnya kan program itu banyak di lapangan ya Bu. Jadi ada sih Bu, walaupun pagi saya datang langsung buka laptop, tapi udah 2 jam saya upayakan untuk saya keluar, memang ke lapangan dulu gitu. Nanti berapa jam kemudian saya baru buka lagi gitu. Cuma memang yang suka dikagetkan dengan kalau tugas kuliah yang kayak nyampe rumah nyampe rumah berarti harus kadang-kadang sampai begadang di depan laptop lagi. Nah, itu yang harus dihentikan dulu. Kadang sadar diri turun ke bawah, ayo entah itu makan atau food preparation untuk besok paginya gitu biar nggak terus-terusan ada depan laptop gitu sih Bu. Berarti kalau ngerjain tugas, saya nanti ini ya bikin sketsa aja tulis tangan gitu ya. Kalau itu kayak susah deh Bu. Lebih lama Kita lagi udah terbiasa, kayaknya. iya lebih lama lagi. Perlu bakat tertentu ya. Iya, Oke. Nah, tadi tuh yang apa beban kerja gitu ya, stres kerja, kemudian termasuk stres fisik tadi ya, menggunakan berjam-jam screen time. Terus kalau misalnya iya. pas waktunya istirahat, malahan apa istirahatnya itu main game atau scroll-scroll. Ya kan sama juga bohong gitu kan. Iya, nah iya itu Bu juga Catatan itu. ternyata. Iya catatan. Itu kayaknya kalau suami saya sih kebiasaan kali ya Bu, yang sudah saya mulai eh, ini juga sih sering tegur. Kayaknya kalau mau tidur tuh pegang HP gitu untuk tidur. Padahal kan kalau saya maunya kalau mau tidur udah lepas semuanya HP, bahkan tidak boleh dekat dengan kita. Kalau tidak salah kan seperti itu ya Ya. Bu, radiasi segala macam. Jadi sudah saya wanti-wanti. Tapi yang namanya untuk perubahan perilaku kan butuh waktu ya Bu. Jadi emang harus pelan-pelan gitu. Iya, jadi bilangnya kalau mau tidur eh, apa HP-nya nggak boleh dibawa ke tempat tidur, terus kita senam dulu, Senang ya. peregangan gitu kan, cium lutut lah apa gitu kan. Jadi untuk mengganti, maksudnya untuk mengganti aktivitas karena apa resiko-resiko ya, faktor-faktor resikonya tadi itu udah banyak tuh. Gitu Banyak. kalau misalnya Ya. kita nggak mulai dari sekarang untuk mengubah polanya,
nanti jadinya ke bawah. Tapi karena yang mau kita kerjain banyak, itu mungkin yang jadi masalah. Pagi mau ngerjain ini, itu, ini buat saya, buat suami, buat anak gitu kan. Nah, kembali lagi ke tadi, kalau kita mau melakukan perubahan perilaku, sebaiknya target perilakunya itu spesifik dulu satu-satu yang kita intervensi. Kalau bisa begitu ya rekomendasinya ya. Satu, kalau udah bertahan selama ya harusnya sih secara teoritis 6 bulan, baru kita masuk ke teori apa perilaku yang berikutnya, perilaku target yang berikutnya. Tapi kalau misalnya kita merasa ada juga kan yang bilang pembiasaan selama 21 hari, ada yang 40 hari misalnya gitu kan. Ya sekian minggu lah ya gitu kan, 3 minggu atau 5 minggu misalnya gitu, udah bisa, karena ini kita anggap perilakunya sederhana kayak tadi kan, sebelum tidur 15 menit sebelum tidur taruh HP, terus kita peregangan aja sambil duduk misalnya gitu. Jadi nggak boleh screen time sekian menit sebelum tidur. Itu aja satu. Nanti 3 minggu lagi tambah aktivitas apa intervensi sederhana yang lain apa gitu. Nah, yang paling repot itu makan memang. Kalau makan, tapi sebenarnya gini konsepnya, kalau perubahan perilaku makan itu sebenarnya kalau buat kita orang Islam ya, kalau menurut saya itu ibadah yang gue banget saya itu puasa kan, Masa. gitu. Jadi kalau kita udah dewasa gitu, kalau anak-anak juga kan udah dilatih puasa Ramadan sebulan penuh aja kita bisa kok, anak-anak dari balita gitu kan. Kalau kita biasain sebenarnya mestinya bisa, apalagi yang cuma nggak cuma ya. Apalagi yang pakai apa namanya tuh intermittent fasting segala macam gitu ya, itu kan mestinya bisa lah. Gitu tinggal kita eh, menguatkan lagi motivasinya apa gitu. Ngapain sih gitu? Emang harus banget ya. Nah, harus bangetnya itu kenapa? Itu kita setting di awal gitu, untuk makan, terus untuk aktivitas fisik tadi, terus untuk kebiasaan yang screen time gitu. Nah, kemudian kompensasinya apa? Kalau tadi kan itu ya, hadiahnya apa sih kalau udah berhasil nih bertahan sekian lama tidak melakukan itu, kasih hadiah kepada diri sendiri gitu kan. Jadi menghargai proses yang sudah kita lakukan dengan darah, keringat, dan air mata. Lebay banget ya. Yang akhirnya nanti akan kita rasakan sekeluarga gitu. Iya sih Bu, terima kasih juga Bu dengan tugas ini. Jadi selesai saya mengerjakan tugas ini langsung saya share di grup keluarga. Terus Nah, saya langsung bilang, ini eh, yuk sekarang ini ya rencana kita ya udah langsung begitu Bu karena tugas Ibu ini. jadi ada materi arisan nanti ngebahas apa gitu ya. Iya, kalau ini sih maksudnya di keluarga saya ini yang cuma bertiga ini, Oh, langsung keluarga saya inti. share keluarga inti, terus langsung saya berarti kita udah mulai ya nanti gitu di bulan ini seperti ini dulu Oh ya. iya Tapi memang kan kemarin memang tugasnya gitu, nggak gitu boleh gitu ya. sendiri. Tapi Harus tadi memang rame-rame. iya, rekomendasi Ibu tadi yang itu berarti saya catat Bu, berarti memang satu-satu ya Bu kalau bareng-bareng emang mungkin nanti banyak ini Nggak kendala. fokus nih. Iya, siap Bu, saya catat Bu. Terima kasih Ibu. Sama. Silakan karena dia tadi angkat tangan. Apa Kunci. kepencet? Kepencet. Oh iya Bu, Oke. apa tuh kalau ditambah lagi ya, kan misalnya udah malam nih, ya kan, suami saya udah pulang kerja segala macam, kita kan udah ngobrol-ngobrol bareng segala macam itu udah menjadi rutinitas kami ya Bu ya, dari papanya, saya sebagai mamanya, terus juga anak-anak saya gitu kan, kami udah terbiasa untuk ngobrol bareng segala macam, lalu kami ada nonton bersama. Hmm. saat saat kami sudah merasa jenuh nih, padahal cuma nontonnya itu hanya sekitar 15 menit, itu kami udah mulai ngerasa jenuh tuh, ngapain ya, bosen banget gitu kan, dan akhirnya kami, oh yaudah yuk badminton yuk gitu. Jadi kami lari ke badminton, dan kalau misalnya abis badminton bosen ya badminton, kita ke tenis yuk gitu. Jadi larinya kami juga olahraga malam gitu Bu, untuk cari-cari kesenangan kami, daripada kami lari keluar hanya sendiri-sendiri kan. Jadi kami mencari kesenangan pribadi untuk keluarga kami gitu. Walaupun kami juga ada liburan-liburan tempat lain, tapi kalau untuk di Jakarta dengan waktu yang padat dan segala macam, gimana caranya biar kami tetap sama-sama gitu. Dan sedangkan kami tuh orangnya males dengan keramaian gitu, Bu. Jadi energi kami tuh suka terasa habis ya kalau misalnya di luar tuh. Jadi kalau udah ada di mall segala macam hanya sesuai dengan kebutuhan aja. Misalnya kami udah
wah ada perlu buat apa, misalnya cuma buat makan, dah kami udah pulang kayak gitu Bu. Oh, Tapi kami lebih semangatnya kebetulan karena saya dan suami saya emang mungkin basicnya suka olahraga kali ya Bu ya. Eh, Maksudnya ya bukan 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 jangan dianggap seperti apa, karena memang hobi seseorang kan itu beda-beda ya Bu ya. Kebetulan aja saya sama suami ini punya rasa aware dengan kesehatan, tapi kami juga senang buat olahraga gitu loh Bu. Dan itulah yang ngebuat anak-anak kami juga seneng juga seperti itu. Jadi kami juga suka, oh ya udah main ice skating bareng, main bowling bareng gitu kan. Dan dimasukin dengan hal-hal positif dari permainan itu, tapi dengan cara kami itu bergerak. Jadi kami nggak peduli dengan hari sih Bu, mau jam berapapun, kalau malam ya udah lanjut-lanjut aja gitu. Tapi kalau untuk olahraga harian, misalnya kayak cardio, pull up, terus juga kami apa ngangkat beban segala macam itu pagi begitu. Kalau untuk malam paling badminton, tenis, begitu Bu. jadi kalau gabut olahraga, iya. Dan itu malah jadi seru gitu. Walaupun di rumah juga ada alat untuk main tenis yang untuk latihan yang ada alat otomatis ya, tapi kan kami lebih suka yang di lapangannya langsung kan Bu. Jadi itu yang ngebuat kami itu jadi kayak mungkin makin lengket kali ya Bu ya. Jadi karena keseruan-seruan yang sama-sama seru gitu. Gitu Bagus Bu. ya, ada apa namanya insight ya buat saya pribadi juga, buat teman-teman yang lain juga mungkin triknya gitu ya. Kalau males keluar berarti ya udah bikin fasilitas sendiri aja di rumah gitu kan ya. Hemat energi, biaya juga pada akhirnya, terus menambah bonding di dalam keluarga. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Sehingga nanti anak-anak kita nih, apalagi eh, beranjak remaja, beranjak dewasa gitu ya, mereka jadinya tidak tidak perlu menjadi anak yang tidak percaya dengan institusi keluarga. Jadi apapun yang terjadi, mereka tetap curhatnya sama kita gitu kan, sama keluarganya, sama apa namanya orang tuanya atau kepada saudaranya. Oke, saya kira tadi udah asar nih, udah mau jam 4. Ada yang mau disampaikan lagi kah teman-teman? Kalau dari saya tadi udah banyak ya. Saya berharap apa yang dilakukan tadi itu yang sudah dilakukan sepanjang setengah semester ini ya bareng saya itu tidak berhenti. Karena kemarin itu waktu di apa namanya di kelas S1, yang di kelas S1 itu mereka kan sebaliknya dengan yang kelas S2 ini ketemu sama saya itu di awal semester. Setelah itu pasca UTS mereka ketemunya sama dosen yang lain ya, sama asisten saya gitu. Nah, pas giliran mau ujian, terus mereka harusnya ujian, mereka malah bilang, Ibu kami nggak puas sama kuliah Ibu. Maksudnya apa nih nggak puas gitu kan? Nggak puas tuh maksudnya merasa bahwa setengah semester kepergian saya itu mereka nggak leluasa gitu. Metodenya kan berubah kan karena dosennya beda gitu kan. Jadi terus saya bilang ya udah kalau gitu kita nggak jadi ujian, ujiannya diganti curhat-curhatan lagi kayak gini gitu. Nah, salah satu yang jadi catatan saya adalah apa yang mereka sudah lakukan. Kalau di semester satu kan, kalau di S1 kan mereka ketemu sama saya tuh lama kan ya, sampai sekian bulan gitu. Kalau yang di S2 kan kita pakai sistem blok, jadi cuma 4 kali ketemu. Kalau mereka kan sampai sekian bulan. Itu mereka nggak lanjutin. Kayak tadi kan udah dikerjain ini identifikasi dan mereka thank you banget gitu kan sama saya gara-gara dikasih tugas itu karena ada yang sampai bilang ibu apa namanya makasih ya kemarin dikasih tugas itu gara-gara tugas itu saya jadi tahu ibu saya itu ternyata hipertensi ya kata dia gitu. Jadi selama ini kamu nggak tahu ibu kamu sakit. Iya soalnya saya nggak pernah lihat ibu saya minum obat katanya gitu. Jadi banyak tuh temuan gitu kan yang mereka merasa bahwa oh ini memang benar ya harus balik ke keluarga. Tetapi ketika saya pergi sementara itu mereka nggak melanjutkan gitu. Nah saya berharap teman-teman setelah selesai perkuliahan ini jangan berhenti gitu. Makanya tadi saya bilang intervensinya satu-satu aja, tapi kita konsisten gitu. Jangan nafsu gitu ya. Jangan, aduh, saya pengen ibu bapak saya itu aman terkendali, jadi harus gini, 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 gini gitu. Terus kita jadi membebani ART, membebani diri kita sendiri, membebani orang tua kita gitu.
Nggak gitu caranya. Balik lagi ke kita bikin dulu suasana yang enak ya. Perspektif itu penting. Konteks itu penting. Jadi kita bikin lingkungan yang enak dulu, lingkungan yang nyaman dulu, bangun jembatan gitu kan, bikin satu frekuensi, baru kita masuk dengan pesan satu persatu. Kemudian perubahan yang konsisten gitu. Kira-kira eh, apa ya? Terakhir ya, pesan terakhir di mata kuliah ini. Ada lagi nggak yang mau mencurahkan perasaannya? Kalau sudah cukup kita tutup ya. Dikit, Bu. Oh, boleh silakan. Kak Harni belum ya tadi ya. Kak Harni. Airin, Tapi untuk yang cerita tentang keluarga, skip aja lah ya, Bu ya. Tapi di sini tuh dari semua yang tadi Erin dengar juga, sama apa yang Erin lakukan di rumah tuh sebenarnya ya kalau Erin ngambil kesimpulannya, Bu, memang betul yang Ibu bilang terakhir tadi. Intinya konsisten, continue dan memang peduli. Karena pernah coba seminggu ketika udah mulai sibuk kerja dan gak ngingetin keluarga, lost. Terus ulang lagi gitu. Nah, pernah 1-2 hari kayak ngasih tahu ibu minum obat gitu kan, Bu. 2 hari berturut-turut, 3 hari berturut-turut minum. Oke, ini harus dipandu dan ditemenin gitu. Ketika pas pergi kerja lagi dan Erin kan kerjanya jauh nih, Bu. Jadinya LDR lah sama keluarga gitu kan. Jadi pas ditinggalin, nah itu mulai nih lagi kalau nggak diingatin. Nah, artinya di sini mungkin peran keluarga yang tahu dan peduli itu sangat penting kalau Erin bilang, Bu. Itu yang paling penting karena kalau ada yang tahu tapi mungkin kurang peduli ya tetap saja keluarganya pasti tidak tidak berubah lah. Nah, mungkin ada yang mau Erin sampaikan di sini juga untuk literasi intrik keluarga. Nah, kalau kami kan dalam grup keluarga itu selalu Erin share-share lah tentang kesehatan, tentang apa. Nah, salah satunya infografis yang udah Erin buat ini akan Erin tempel di rumah. Itu aja dong. Makasih ya, Bu. Oke, sama-sama. Alhamdulillah ya. Jadi ada apa namanya ya? Hmm, ada prasasti, ada kenang-kenangan yang bisa di-print terus ditempel, bisa dilihat oleh sekeluarga gitu ya. Mudah-mudahan bisa diberi kekuatan, ya, diberi petunjuk, dikasih kekuatan, kemudian konsisten ya istiqomah untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan gitu. Dan nanti kalau udah beres nih sama urusan kesehatan, boleh aspek yang lain ya. Aspek finansialnya mau ditingkatkan, aspek religiusnya gitu. Ya, mudah-mudahan kuliah perencanaan evaluasi promosi kesehatan bukan tidak terbatas gitu ya. Tidak hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya normatif, terus kerjaan gitu ya, tapi benar-benar bermanfaat untuk kita dan keluarga kita sendiri. Oke deh. Ibu izin Bu. Yes, silakan. Eh, jadi saya juga ada rasa ya, maksudnya juga ini yang jadi pembelajaran saya, karena ini yang jadi penyesalan saya sampai saat ini. Jadi mengenai kondisi kedua orang tua saya itu aware dengan kesehatannya. Namun sayangnya saya dengan kedua orang tua saya tentunya almarhum kedua orang tua saya tentunya kami waktu dulu itu karena saya sudah menikah juga sudah terpisah rumah gitu. Orang tua saya itu sangat aware dengan kesehatannya di mana selalu medical check up. Medical check upnya bukan setahun sekali, melainkan sebulan sekali gitu Bu. Dan dan itu yang terjadi gitu, sangat aware dengan kesehatannya. Hanya saja eh, orang tua saya itu punya jantung keduanya gitu. Sayangnya orang-orang di sekitar itu dalam arti seperti pembantu yang menemani eh, sama sekali tidak tidak diberikan pemahaman mengenai oh kalau misalnya yang mengalami jantung dadakan itu bagaimana serangan jantung gitu ya kan. Itu adalah yang menjadi sebuah penyesalan saya hingga saat ini. Jadi makanya selain kita aware dengan kesehatan, makanya saya juga eh, mengajarkan anak-anak saya dan suami saya mengajarkan anak-anak kami bagaimana kalau terjadi situasi yang darurat itu sangat penting sekali dan saya pun juga memberitahu kepada ART saya, pembantu saya,
kalau mengalami hal seperti ini harus begini, begini, begini. Itu sih yang penting, Bu. Jadi bukan hanya kita mengenai keluarga saja yang kita fokuskan, tapi orang di sekitar kita yang berada di samping itu bagaimana gitu. Dan dan itu jadi pembelajaran saya juga kalau misalnya mengalami kelelahan dan segala macam, waktu dulu juga suami saya tuh juga sibuk dengan pekerjaan segala macamnya, tapi kurang apa? Kurang waktu buat tidur gitu. Padahal suami saya itu kami tidak minum, tidak konsumsi gula. Lalu kami juga olahraga juga sangat aktif. Tapi sayangnya suami saya itu waktu itu kurang waktunya istirahat. Jadi menyebabkan sempet sempet down gitu, maksudnya kesehatannya down, yang akhirnya dikiranya itu ada serangan jantung gitu sampai dibawa ke ICU segala macam. Dan ternyata untungnya saya itu datang ke ke teman-teman saya, ke teman-teman suami saya juga yang sudah spesialis jantung segala macam. Lalu kami juga datang ke profesor, tidak hanya profesor satu, dua, dan tiga, dan ternyata itu bukan serangan jantung, tetapi tapi eh, mengalami tingkat kelelahan yang sangat parah. Dan akhirnya disitulah kami menyadari, oh iya, hidup imbang aja, nggak usah kayak gimana-gimana. Kalau lagi sibuk kerja, ya sekalian aja liburan. Jadi itu yang buat kami selalu santai gitu, Bu. Terus kami juga ya udah kalau misalnya lagi bosen di rumah segala macem gitu kan, olahraga bosen di rumah, kita sambil aja keluar segala macemnya. Terus kami sudah tidak memaksakan lagi tuh. Waktunya istirahat ya istirahat, capek badan ya itu. Tapi justru dengan kami menjalani kehidupan seperti itu, malah kami merasa nyaman gitu di badan kami juga nyaman, enjoy juga segala macam. Ini mungkin bisa jadi pembelajaran oleh teman-teman juga. Hidup sehat itu memang hidup sehat. Tidak merokok, oke. Tidak minum alkohol, oke. Tidak konsumsi makanan yang terlalu berlebih dengan fast food juga oke. Hanya saja perhatikan waktu istirahatnya. Dan dari cerita kedua orang tua saya juga, yang lingkungan di sekitar itu juga harus memahami mengenai kesehatan. Itu aja sih Bu. Jadi memang penting sekali ya dengan penyuluhan promosi suatu kesehatan itu bukan hanya medis yang kita pahami, tapi orang yang awam pun harus kita beritahu gitu loh. Bagaimana sih mengalami situasi darurat segala macamnya biar kondisinya itu aman. Di situ ya itu yang membuat orang tua saya nggak selamat gitu Bu. Alma, Baik. orang tua saya berpulang. Baik, makasih Kak Nadia pembelajaran ya. Mudah-mudahan kedua orang tua Kak Nadia, kemudian orang tua kita yang sudah mendahului mendapatkan tempat yang terbaik gitu ya di sisi Allah, diampuni dosanya, diberikan apa catatan amal yang terbaik gitu ya, yang berlipat, yang terus mengalir kebaikan-kebaikan mereka. Oke, kemudian berarti tadi catatan lagi bahwa siapa yang ada di depan kita itulah yang paling penting, gitu ya, yang perlu kita juga intervensi gitu, kita perlu kasih edukasi. Kemudian tadi dengan cara yang penuh empati, tadi gitu ya, dengan cara yang penuh empati itu maksudnya orang tuh banyak nih bikin riset gitu kan, apa skripsi, tesis tentang dukungan keluarga, apaan sih dukungan keluarga? Saya selalu tanya tuh, emang bentuk dukungannya apa gitu? Nah ini salah satunya. Makanya tadi saya bilang kalau buat lansia ya mungkin mereka mau didengarkan, ya udah kita dengerin. Anak-anak juga sama, kan lansia sama anak-anak mirip-mirip tuh perilakunya gitu. Kemudian lagi tadi hati-hati dalam kondisi kita yang masih produktif, hindari em, aktivitas yang akhirnya mengakibatkan fatigue ya, apa namanya kelelahan yang berlebihan sehingga dia mengakibatkan gejala yang salah gitu, kita persepsi salah gitu, terus kita panik gitu kan, padahal ternyata situasinya berbeda dan cara intervensinya tentu juga berbeda. Dan padahal itu bisa kita apa kita cegah gitu ya dengan work life balance tadi ya. Nah, itu ada tesisnya mahasiswa S2 tuh baru mau start tuh topiknya tentang work life balance. Nanti kita nonton kalau dia sidang apa namanya sidang baru mau sidang proposal. Yang lain semangat ya. Udah siap-siap bikin proposal ini kayaknya juga. Masih ada lagi?
Cukup kah? Cukup ya. Baik, kita sudah tiba di akhir, di penghujung sesi terakhir ini untuk mata kuliah PE Promosi Kesehatan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Kalau ada yang mau curhat-curhat, boleh nanti japri aja. Kalau ada mau meet up juga nggak apa-apa. Kapan-kapan ya. Oke, mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang berkenan selama perkuliahan bersama saya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemanfaatan yang banyak gitu ya. Menang banyak nih kita semua. Kemudian kita apa istiqomah dalam kebaikan. Terima kasih sekali lagi. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Ibu. banyak Ibu. Sehat selalu. Sehat selalu ya Sehat Bu. selalu ya, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Ibu. Teman-teman juga. Saya close ya.